berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri kita menjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembuatan keyakinan kelas dilaksanakan di kelas 12 IPA 4. Siswa memberikan ide keyakinan kelas dan menuliskan di papan tulis ide keyakinan kelas yang mereka inginkan. Dihasilkan 3 poin keyakinan kelas, yaitu semangat dalam menuntut ilmu, bahagia dalam proses pembelajaran, dan disiplin datang tepat waktu, serta memakai seragam sesuai aturan. Ya. Hasil keyakinan kelas ditulis di atas karton dan ditandatangani oleh seluruh anggota kelas. Kemudian guru membuat umpan balik kepada siswa tentang hasil disiplin positif keyakinan kelas. Hasil umpan baliknya adalah sebagai berikut. Implementasi segitiga restitusi. Berikut adalah contoh restitusi yang diterapkan di kelas. Terjadi pelanggaran siswa, yaitu tidur ketika proses pembelajaran. Padahal kelas tersebut telah memiliki keyakinan kelas, yaitu semangat dalam menuntut ilmu dan bahagia dalam proses pembelajaran. Kemudian guru membangunkan siswa dan meminta siswa untuk menemui guru di kantor. Di kantor, guru menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan siswa. Pengimbasan budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Kepala SMA IT Darul Quran Ustadz Muhammad Muftadi, dan yang kami hormati segenap Dewan Guru SMA IT Darul Quran, izinkan saya di sini untuk menyampaikan seminar budaya positif yang insya Allah akan sangat memberikan manfaat yang sangat besar bagi sekolah kita. Ya, yang pertama adalah apa itu budaya positif. Jadi budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai, keyakinan-keyakinan di sekolah yang berpihak kepada murid. Budaya positif itu dapat terwujud dengan disiplin positif. Kalau kita ingat para ustaz-ustazah, apa sih keyakinan di sekolah kita? Ya, kenapa? Karena di sini ternyata budaya positif itu ada keyakinan-keyakinan di sekolah yang berpihak kepada murid. Kalau kita bicara keyakinan di sekolah, maka kita harus ingat visi SMA IT Darul Quran. Visi SMA IT Darul Quran adalah mewujudkan peserta didik yang solid dan cinta Al-Quran. Solid di sini berarti beriman kokoh, beribadah benar, berakhlak mulia, berbadan sehat, berpengetahuan luas, mandiri dan terampil. Nah, ini adalah nilai-nilai yang perlu kita tanamkan kuat ke dalam murid-murid kita. Karena memang inilah keyakinan di sekolah kita. Selain itu, ada profil pelajar Pancasila yang selama ini sudah sangat sering sudah sangat viral buat kita di kalangan para pendidik. Nilai-nilai yang perlu kita tanamkan kepada murid-murid kita, yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, kita lihat dulu apa sih makna pendidikan. Menurut Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Dewantara, bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak
untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Kemudian pendidikan juga artinya berpihak kepada murid. Kemudian pendidikan menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, dan pendidikan yang menyempurnakan budi pekerti murid yang membawanya pada kebijaksanaan. Suatu permainan dulu sebelum kita masuk, apa itu disiplin positif. Jadi disiplin positif itu merupakan cara untuk mewujudkan budaya positif. Nah, permainannya adalah cobalah lengkap, ya. Nah, di sini saya mengajak ustadz-ustadzah untuk bermain peran. Di sini alhamdulillah sudah berdua-berdua, ya. Jadi ini bermainnya partner. Yang satu sebagai pemeran A, satu lagi pemeran B. Pemeran A akan saya berikan sesuatu, sebentar. Ya, jadi pemeran A tugasnya adalah menyimpan atau memegang apa yang sudah saya bagikan itu dengan kepala tangan. Ya, silakan peganglah apa yang sudah saya bagikan itu sebagai sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan. Ya. Kemudian pemeran B tugasnya adalah berusaha semaksimal mungkin agar pemeran A mau membuka kepala tangannya. Silakan apapun bisa pemeran B lakukan. Apakah dengan membujuk, dengan merayu, dengan memarahi, dengan menggeliti, bahkan dengan menawarkan uang. Silakan, ya. Saya akan beri waktu selama 1 menit agar pemeran B berusaha agar pemeran A mau membuka kepala tangannya. Saya akan beri waktu 1 menit saja. Kita mulai dari sekarang. Ya, waktunya sudah habis. Ya, saya akan bertanya, boleh angkat tangan siapa pemeran A, siapa pemeran B yang berhasil membuka tangan dari pemeran A. Angkat tangan, coba angkat tangan siapa pemeran B yang berhasil, angkat tangan. Saya mau hitung dulu, 1, 2, 3, 4. Ustaznya barangkali ada yang berhasil? Baik, terima kasih Ustaz. Yang lainnya belum berhasil. Ya, saya mohon masukan dari pemeran B, bagaimana caranya sehingga berhasil membujuk pemeran A membuka telapak tangannya. Boleh salah satu siapa? Tadi saya lupa saya tangannya sebenarnya saya lupa. Jadi kamu juga ya? Jadi lulus ya. Kemudian siapa lagi? Ustazah? Ya, Sudewi coba. Dimarahin bagaimana caranya? Tadi pertama saya paksa dan nggak dikasih. Ternyata saya rayu dikasih. Berarti bisa dirayu kan? Baik, terima kasih. Satu lagi, ya Ustaz. Memasang muka yang paling manis. Terus bertanya, Ustaz, boleh nggak saya minta permen itu? Langsung diberikan. Luar biasa. Satu lagi ada tadi Ustazah di sini yang berhasil membuka. Tadi dengan cara menawarkan waktu dengan apa? Gitu kan dengan makanan kesukaan anaknya SD, dengan es krim. Jadi mau kita dengan es krim. Terima kasih.
Ya, dari sekian ternyata memang ada yang berhasil membuka tangan temannya. Tapi ada juga yang tidak berhasil ya. Nah, coba saya mau bertanya yang tidak berhasil, tapi saya mau tanya sama pemeran A yang kenapa tidak mau membuka. Siap dari Ustaz, silakan. Siapa yang tidak mau membuka? Tidak, Ustaz, silakan. Ya, tidak sebanding dengan apa yang saya pegang ya. Tidak sebanding dengan apa yang saya pegang. Tidak sebanding. Iya, awalnya. Rujukannya tidak sebanding dengan apa yang dipegang. Baik. Ustaz, bagaimana? Karena ini berharga, jadi tidak akan saya biarkan siapapun mengambil. Ya, karena sangat berharga dalam kehidupan, maka tidak mau saya berikan kepada siapapun. Ya, Ustaz saja, apa yang bisa kita simpulkan dari permainan ini? Saya menjadi orang yang memberikan, begitu. Jadi memang akan berbeda dengan pengambilan. Ini kan proses pengambilan keputusan. Bermain peran menginginkan sesuatu yang sangat berharga. Pada akhirnya, ketika melihat sesuatu yang berharga itu ternyata lebih dibutuhkan oleh orang lain, ya tidak ada salahnya kita merelakan sesuatu itu. Itu yang menjadi pertimbangan kenapa saya memberikan sesuatu itu dari tangan saya dengan relakan. Terima kasih. Berarti Ustazah memang memberikan dengan kerelaan, ya, memang sesuatu yang keluar dari hati berani ingin memberikan kepada Ustazah yang di sampingnya. Ada yang lain yang tidak memberikan, barangkali bisa mengambil pelajaran. Apa pelajarannya? Ya. Jadi di sini kan perintahnya menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam kepala. Jadi bagaimanapun amanah itu harus dijaga. Jadi sesuatu itu harus tetap ada di tangan saya. Keteguhan diri. Ya. Baik, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, luar biasa, memang inilah yang disebut dengan kontrol. Jadi sebenarnya siapa sih yang bisa mengontrol diri kita? Diri kita sendiri. Siapa yang mau, siapa yang rela membuka kepalanya adalah diri kita sendiri. Siapa yang ingin bertahan dengan kepalanya adalah diri kita sendiri. Artinya bahwa setiap diri kita itu berperan buat diri kita sendiri. Artinya bahwa kita lah yang mengontrol diri kita sendiri. Ketika ada usaha yang akan membuka, itu pun karena pilihannya, bukan karena paksaan, bukan juga karena sesuatu yang membuat dia harus membuka, ya. Tapi memang ada kebutuhan yang akhirnya dia mau membuka, tapi tetap kontrol itu pada diri sendiri. Nah, itulah murid kita. Murid kita itu memiliki hak untuk mengontrol dirinya sendiri, sehingga pemaksaan apapun yang kita lakukan pada hakikatnya tidak akan memberikan solusi yang tepat. Menurut Dr. William Glasser, ada paradigma stimulus respon yang pada umumnya dimiliki oleh orang-orang pada umumnya. Ya. Apa itu stimulus respon? Yang pertama, dia berpikir bahwa kebutuhan kita itu sama. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Lalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat tunjukkan itu gagal dan model berpikirnya menang kalah. Nah, paradigma stimulus respon ini tentu paradigma yang kurang tepat. Maka di sini William Glasser mengajak kita untuk berpindah kepada pendekatan teori kontrol atau teori pilihan dengan kita menangani anak-anak kita, ya, ataupun di lingkungan sekitar kita. Apa itu? Yang pertama, bahwa kebutuhan kita berbeda. Artinya setiap anak memang berbeda, kebutuhannya berbeda, karena mereka tentu dari latar belakang keluarga yang berbeda. Yang kedua, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Tiga, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi di sini ada empati. Yang keempat, semua perilaku manusia pasti ada tujuan. Nah, ini yang penting ya, bahwa apa yang dilakukan oleh murid-murid kita pasti ada tujuannya. Yang kelima, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, kayak permainan tadi, itu menunjukkan hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus
akan menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi bukan pemaksaan, tapi yang ada adalah konsensus, ya, atau kolaborasi. Dan yang terakhir, berpikirlah untuk menang-menang. Baik, kita lanjutkan lagi. Ada lagi miskonsepsi yang biasanya terjadi di kalangan dunia pendidikan adalah ilusi bahwa guru itu mengontrol murid, bahwa kita itu berhak untuk mengontrol semua murid apa yang terjadi. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua pengenalan positif itu efektif dan bermanfaat. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang-kadang kan kita suka membuat anak, cobalah nak, kenapa kamu? Nah, nanti kita akan belajar ya, ternyata membuat rasa bersalah kepada murid juga itu justru akan melemahkan karakter dia. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini adalah miskonsepsi yang perlu kita luruskan. Kalian semua wajib tenang. Anak-anak kalian harus lebih cepat mengikut ya. Kita tidak paham, masih belajar bisa. Ya, di waktu kecil kita mungkin pernah dipaksa. Apakah dipaksa untuk les bahasa Inggris, dipaksa untuk les renang, mungkin ada yang dipaksa untuk les musik, gitu ya, atau dipaksa untuk masuk sekolah tertentu, padahal kita pengennya A, dikasihnya B. Jadi kita mungkin pernah merasakan pemaksaan, dan pertanyaannya, apakah kita juga masih melakukan hal yang sama kepada murid-murid kita? Nah, ternyata ustadz-ustadzah, ada dampak dari pemaksaan ini dalam jangka panjang. Yang pertama adalah perilaku tidak akan menjadi kebiasaan dalam jangka panjang. Jadi ternyata sesuatu perilaku yang dipaksa itu tidak akan menjadi sesuatu yang bisa dia lakukan dalam waktu yang panjang. Kenapa? Karena dia akan kembali melakukannya kalau ada paksaan saja. Kalau nggak dipaksa, buat apa saya melakukan itu? Jadi tidak ada kesadaran, ya. Perilaku itu bukan muncul dari kesadaran dirinya. Yang kedua, akan hilang ketertarikan bahkan antipati terhadap kegiatan yang dipaksakan. Gak suka lagi namanya berenang karena dipaksa berenang. Gak suka lagi bahasa Inggris karena dipaksa les bahasa Inggris. Bukan gak suka bahasa Inggrisnya, tapi gak suka pemaksaannya. Padahal bahasa Inggris dia tahu itu penting, tapi dia trauma dengan pemaksaan dari orang tuanya. Dan yang ketiga, kemerdekaan berekspresi anak menjadi terbatas, potensi tidak berkembang. Ya, ini juga kita mungkin pernah merasakan atau mungkin pernah terjadi sama anak kita. Ya, dan mari Bismillah, kita harus mulai merubah pola pikir kita untuk tidak memaksa. Terus gimana dong caranya? Kita akan bahas lebih lanjut. Menurut Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Dalam dunia pendidikan, untuk mewujudkan murid yang merdeka, itu diperlukan disiplin yang kuat. Seperti apa disiplin yang kuat? Disiplin diri. Artinya disiplin yang memang datang dari dirinya sendiri dan memiliki motivasi internal. Jadi motivasinya harus internal, memang datang dari diri sendiri. Jadi merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah. Insya Allah kita sudah merdeka ya. Kita tidak hanya sekedar lepas dari perintah penjajah, tapi cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, itulah yang namanya merdeka. Ketika kita memberikan kemerdekaan juga kepada murid-murid kita, berarti kita pastikan bahwa dia juga cakap untuk memerintah diri sendiri, artinya dia punya motivasi internal dalam melaksanakan pembelajaran. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju suatu tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Ini kata dari dosen. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Sebagai pendidik, sebaiknya kita berusaha ya untuk menerapkan cara-cara yang positif ketika meminta murid melakukan sesuatu tanpa paksaan. Yang diantaranya dengan melakukan apa saja? 1. Mendorong dan mengajak murid untuk melakukan kegiatan yang membuat mereka senang belajar. Nah, jadi dalam proses pembelajaran kita harus berpikir gimana caranya supaya pembelajaran kita itu asik, bikin anak senang, kontennya dapat, anaknya seru, dan mereka suka
gitu dengan pelajaran tersebut. Nah, kemudian yang kedua, membantu murid menemukan inspirasinya, pandai untuk mencari cara bagaimana agar idenya muncul, tidak hanya sekedar mengikuti saja. Dan yang ketiga, membuka ruang dialog dengan murid. Sering-seringlah ngajak ngobrol sama murid, baik di kelas gitu ya, ataupun di waktu-waktu di mana kita dalam kondisi yang luang. Karena membuka dialog dengan murid itu akan membuat mereka merasa nyaman, aman, tenang. Karena pembelajaran itu akan hidup buat mereka kalau suasana pembelajarannya aman dan menyenangkan. Pada 3 motivasi perilaku manusia. Menurut dari dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, perilaku manusia, motivasi perilaku manusia level 1. Apa? Yang itu menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Level 2, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Berarti mana yang paling keren? Tentu yang nomor 3, ya. Meskipun kenyataannya masih banyak yang terjadi, murid melakukan sesuatu karena yang nomor 1, karena takut dihukum sama ustadznya, karena takut dihukum sama ustadznya, ya. Baik hukuman itu bisa jadi hukuman fisik ataupun hukuman psikis ataupun hukuman nilai yang jauh, gitu ya. Sehingga dia melakukan hal itu karena takut dihukum. Nah, ini baru motivasi level 1. Coba kita lihat, di sini ada sebuah contoh. Saat menjadi murid, sebagian dari kita pernah merasakan hukuman. Hukuman berlari keliling lapangan, berdiri di depan kelas, dicap sebagai pemalas, bodoh karena tidak bisa menghibur soal A, dan lain sebagainya. Ya, ini mungkin pernah terjadi sama diri kita sendiri atau mungkin kita melakukan kepada murid kita. Bagaimana kita menghukum mereka? Dan ternyata sebenarnya secara naluri manusia itu pasti akan menghindari diri dari rasa sakit, rasa tidak nyaman, dari hukuman pasti dia akan menghindar. Nah, memang menghukum itu bisa jadi cara yang paling instan ya, untuk kita bisa membuat anak itu nurut sama kita. Tapi ternyata satu saja hukuman itu ternyata ada efek sampingnya bagi murid kita. Apa efek sampingnya? Antara lain, hukuman itu akan menghasilkan emosi-emosi negatif. Murid menjadi rendah diri, kecewa, sedih, merasa tidak berharga. Berarti kita tidak memberikan karakter yang kuat kepada murid kita. Karakternya menjadi lemah. Ya. Kemudian yang kedua, hukuman itu ternyata membuat murid merasa lelah dan letih. Karena pikiran mereka itu berusaha keras menghindari rasa ketidaknyamanannya. Ya. Fokus pada rasa sakitnya, bukan pada bagaimana memperbaiki diri ketika dia sedang melakukan pelanggaran. Ya. Anak yang sedang melanggar, dia tahu dia melanggar, tapi karena dia dihukum, disuruh lari lapangan basket 5 keliling misalnya, dia nggak berpikir lagi kenapa, apa yang harus dia lakukan selanjutnya, tapi dia berpikir bagaimana saya menjalani hukuman ini. Setelah itu, dampak-dampak psikologis negatif itu akan melekat dalam dirinya. Nah, ini tentu sesuatu yang tidak kita harapkan. Terus gimana dong selanjutnya? Ya, kita akan lihat bagaimana caranya. Lalu bagaimana tips menghadapi murid yang menunjukkan perilaku buruk? Apalagi murid kita banyak, ya, sekian ratus, tentu tidak mudah. Nah, pertama, kalau ada murid melakukan pelanggaran, jangan langsung menghakiminya. Coba ajak mereka bicara terlebih dahulu dari hati ke hati. 2, jadilah pendengar yang baik untuk mereka. Jangan menyela saat murid berbicara. Kalau kita tanya, kamu kenapa? Ini misalnya baru ngomong 1 kata 2 kata udah kita jebret. Tentu dia akan langsung menarik diri. Dia akan berani bicara apa yang terjadi dengan dirinya. Mengapa dia sampai melanggar? Ya. Dia langsung mereka tidak mau bicara lagi. Tolong dengarkan dulu, jadilah pendengar yang baik. Dengarkan saja hingga akhirnya murid menceritakan motivasi dan alasannya melakukan perilaku buruk tersebut. Apalagi kan murid kita mah SMA ya. Anak SMA itu adalah siswa atau murid yang sudah mempunyai bekal. Dia sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk.
dia sudah balik gitu ya, dalam istilah kita itu dia sudah balik, dia sudah tahu mana yang buruk, mana yang baik. Nggak perlu kita cekokin juga dia udah tahu bahwa itu tidak baik. Nah, maka caranya adalah kita harus hidupkan kembali apa nilai-nilai positif yang selama ini kita pegang. Kita tanya sama dia, apa nilai positifnya, apa nilai kebajikan yang selama ini kita pegang. Kita tahu visi kita adalah mewujudkan proses pendidikan yang solid. Kita tanya ke mereka, apakah perilakumu itu mencerminkan kesolihanmu? Apakah perilakumu itu mencerminkan kemandirianmu? Apakah perilakumu itu mencerminkan akhlakmu yang mulia? Pasti dia akan langsung berpikir, oh iya tidak. Jadi ajaklah dia untuk berpikir karena dia tahu bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Karena kita mengajar di SMA ya. Nanti beda lagi nih kalau untuk yang PAUD, ya guru PAUD. Kalau anak-anak usia PAUD itu dia cenderung kadang-kadang nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Nanti beda lagi penanganannya. Kalau untuk kita sebenarnya relatif lebih mudah. Kuncinya adalah bicara, tanya, ajar dialog. Itu kuncinya bagi kita yang berada di lingkungan di SMA. Dan yang kemudian yang ketiga, bimbing murid untuk memahami konsekuensi apa yang mereka dapatkan atas pilihan dan perilakunya. Jadi dia pasti tahu, oh iya kalau saya begini, saya begini. Nggak usah kita kasih tahu, kita tanya aja. Kamu tahu kan itu nggak bagus, lalu apa konsekuensi yang harus kamu lakukan? Maka dia akan melakukannya dengan kesadaran, bukan karena ketakutan. Atau bahkan murid yang sadar dengan sendirinya tanpa ia perlu mendapatkan hukuman dan rasa sakit. Bisa jadi karena dia sudah menyadari seseutuhnya, tak perlu dihukum lagi, maka dia sudah selesai, dia bisa memperbaiki dirinya. Sebenarnya kan niat kita menghukum itu buat apa sih satu-satu? Biar kapok gitu kan. Biar dia kapok, biar gak diulangi gitu kan. Tapi ternyata kalau prinsip kita hanya sekedar biar dia kapok, ternyata besoknya dia gak kapok. Ternyata besoknya dia ulang lagi. Kenapa? Karena tadi belum ada kesadaran disiplin positif dalam dirinya. Dia hanya karena takut saja. Tapi kalau misalnya sudah ada kesadaran, oh iya saya nggak boleh hal ini dilakukan, maka besok pasti dia tidak akan melakukannya lagi. Oke, sekarang motivasi perilaku manusia yang kedua. Nah ini agak menarik nih, yaitu ia mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh di sini misalnya jika tugasnya diselesaikan dengan cepat, maka kalian boleh keluar kelas lebih awal. Atau kita dijanjikan jika menjawab pertanyaan dengan benar, kita dihadiahi coklat. Ya, saya juga pernah melakukan hal ini dengan murid di sekolah, di kelas gitu ya. Daripada nurut-nurut gitu ya, daripada rajin-rajin, kita beri imbalan, kita beri makanan, kita beri sesuatu yang membuat dia senang. Boleh sih, nggak apa-apa. Ya, hitung-hitung kita bersedekah gitu ya. Nah, tapi ternyata ketika hanya itu saja yang kita ajarkan kepada mereka, itu kita hanya mengajarkan motivasi level kedua. Kenapa? Karena apa yang dilakukan itu baru motivasi yang sifatnya eksternal. Itu. Nah ini juga masih harus diteruskan lagi ke motivasi level ketiga. Nah ini masih penjelasan motivasi level kedua. Jadi bahwa pujian dan hadiah dapat mempengaruhi perilaku murid. Murid akan tambah rajin, mengerjakan tugas dengan baik, saling berkompetisi mengerjakan tugas sebaik mungkin. Tapi ternyata saudara, perilaku ini dekat dengan kecewa. Ketika apa? Ketika dia melakukan dengan sebaik mungkin, kan ternyata hari ini cuma gitu doang, gitu ya. Dia akhirnya tidak ada lagi keinginan untuk berbuat lebih banyak, karena hadiahnya cuma itu doang. Ya. Anak saya juga pernah seperti itu. Ketika dia mengikut lomba, dia tanya dulu hadiahnya apa. Cuma itu doang. Dan gak jadi ikut lomba. Ya. Kenapa? Itu berarti motivasinya masih motivasi eksternal. Apa imbalan yang dia bisa dia dapatkan? Masih mending sih daripada yang level 1, tapi tidak cukup hanya sampai ke level 2. Ya. Ya tadi ya, karena pujian, hadiah itu hanyalah motivasi yang datang dari luar. Nah, sekarang motivasi yang ketiga, yaitu menghargai diri sendiri dengan menerapkan nilai-nilai yang mereka yakini. Sekali lagi, nilai-nilai yang kita yakini adalah mewujudkan peserta didik yang solid dan cinta Al-Quran. Maka inilah yang perlu kita tanamkan ke dalam murid kita. Jadilah anak yang solid.
Nilai-nilai ini yang perlu kita tanamkan di dalam murid-murid kita. Apa tadi ciri kesolihan? Beriman kokoh. Ketika dulu menjadi murid, kita mengerjakan tugas. Beriman kokoh, beribadah benar, beramal mulia, berbadan sehat, berwawasan luas, mandiri, terampil. 7 poin kesolihan dan 1 cinta Al-Quran. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang perlu terus kita tanamkan di dalam diri kita. Kalau dia melakukan suatu pelanggaran, tanya, apakah perilaku kamu itu mencerminkan kesolihanmu? Apakah perilaku kamu itu mencerminkan akhlakmu yang mulia? Apakah perilakumu itu mencerminkan kemandiriannya? Ketika anak-anaknya berpikir, oh iya ya, kalau kayak gini saya berarti nggak mandiri. Oke, sadar, besok saya akan berusaha agar saya menjadi anak yang mandiri. Itu contohnya. Nah, di sini ada sebuah Kita rajin mengerjakan tugas, belajar dengan tekun sampai larut malam, semangat membaca karena rasa ingin tahu, bahkan berkelompok membuat suatu pertunjukan atau prakarya seni. Kira-kira apa yang saat itu membuat kita begitu semangat belajar? ya, kita pasti pernah melakukan hal itu ya. Kita rajin belajar, nggak disuruh sama orang tua kita belajar, ya nggak disuruh sama guru kita belajar. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita itu dulu motivasinya apa nih berarti? Apakah motivasi sudah motivasi internal? Ya silakan menjawab di dirinya masing-masing. Nah inilah yang harus kita tanamkan ke dalam murid-murid kita. Bagaimana agar dia menjadikan pembelajaran itu sebagai motivasi internal dalam dirinya, sesuatu yang memang keinginannya dia, idealisme yang dia punya, sehingga tidak akan pernah tergoyahkan sampai akhir hidupnya. Motivasi manusia level ketiga ini adalah motivasi yang memang muncul dalam diri sendiri untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, bagaimana memunculkan motivasi internal? Guru dapat menstimulus siswa dengan memberikan pertanyaan. Apa nilai yang diyakini dalam keluargamu? Apa nilai yang kamu percayai? Apa kamu ingin menjadi seseorang seperti apa? Apa tujuan pribadi dari belajar atau mengerjakan sesuatu? Apa nilai visi dari keberadaanmu di SMA itu dari Quran? Kamu nanti harus menjadi murid yang seperti apa setelah lulus dari Quran? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini perlu kita tanyakan kepada anak-anak kita, murid-murid kita yang mungkin lupa sehingga melakukan pelanggaran. Pertanyaan ini dapat membantu murid menggali keyakinannya dan menemukan motivasi internalnya sehingga dia akan menghargai dirinya sendiri. Baik. Nah, di sini ada posisi kontrol guru. Nah, di antara kita pasti pernah menempati posisi ini. Ya. Kita pernah menghukum, kita pernah menjadi seorang penghukum, kita pernah menjadi guru yang membuat rasa bersalah kepada siswa, kita pernah berperan seperti teman ketika murid yang melakukan pelanggaran, kita pernah menjadi pemantau. Pemantau itu jadi dia melaksanakan atau memberikan konsekuensi sesuai dengan apa yang sudah disepakati, dan juga posisi yang paling ideal adalah sebagai manajer. Kalau kita sudah bisa menempatkan diri sebagai manajer, maka murid itu tidak akan kita hukum. Kok bisa? Nah, nanti kita akan lihat ada caranya, namanya restitusi. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naden yang terlibat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana 5 posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ya, yang pertama posisi penghukum. Ini gue ikat ceritanya. Nah, sini kamu. Terlalu terlambat. Kamu deh, kenapa sih terlambat? Aku, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa tadi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekalian aku jadi anak.
sebelumnya. Sudah terlambat, masih berani jawab pun. Sekarang, kau pilih lapangan basket, lu timbang kali sekalian. Dia ke kapok. Pergi dari lapangan basket. Posisi terhukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghasut, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru kita, dampak yang terjadi padamu ketika guru berada pada posisi terhukum adalah mulai cenderung mendorongkan, bahkan menyimpan dendam. Yang kedua adalah posisi membuat rasa bersalah. Ya, di sini posisinya adalah si ibu ini membuat Naren menjadi merasa sangat bersalah. Ya, jadi ini namanya membuat rasa bersalah. Kamu tidak tahu. Tunggu, mana ini? Maaf, Bu. Lugutin Naren. Kamu suka ya kalau ibu bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu tulis apa? Absen. Ini kamu sudah terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya, baik, ini jangan bikin bahagia nak ya. Tidak akan patut jika kamu gitu. Bisa jantung kalau ibu bisa jantungan. Jadi anaknya tambah merasa bersalah. Aduh, jadi jantungan. Nah, ini adalah membuat rasa bersalah yang membuat murid benar-benar merasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Bagaimana ini? Dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika murid mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah, ternyata kurang tepat juga untuk posisi rasa bersalah. Karena kita lihat bagaimana dengan posisi teman. Naren lagi. Wah, sudah jam berapa, Tina? Terus kenapa? Yes, ya. Kamu kalau menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan yang lari yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya mau selalu tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap berhenti ngejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih cepat ya. Jangan terlambat lagi. Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu yang kasih untuk absen kamu dulu. Kamu ini ada-ada saja. Bicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendak beliau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ya, yang keempat adalah posisi pemantau. Masih Naren yang terlambat. Pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar. Boleh pulang kelas sama 20 menit. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Dia menjalankan konsekuensi sesuai kesepakatan. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan
aturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Dan yang terakhir, posisi manajer. Naren lagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang paling kamu meningkatkan? Keyakinan diri dan orang lain beda, Bu. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba pindah rumah menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa secara alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai alarm kapan ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu bisa kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Itu adalah kondisi ideal di mana dapat membuat murid memiliki kesadaran untuk disiplin secara positif. Jadi murid akan mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tentu ini perlu proses. Tidak serta-merta tiba-tiba bisa seperti itu. Proses baik muridnya maupun kita. Ya. Karena bisa jadi murid yang sudah terbiasa dihukum, tentu dia akan kaget ketika dibuat seperti itu oleh kita. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan kita mencoba terus berusaha, ya, terutama tadi ya, dimulai dengan mengingatkan nilai-nilai apa yang harus ditanamkan ke dalam diri murid. Ya, itu adalah posisi yang paling ideal. Artinya, ketika murid melakukan pelanggaran, maka kita bisa mengajak murid untuk berkomunikasi sehingga dia mengetahui apa kesalahannya dan bagaimana dia memperbaiki dirinya untuk menjadi orang yang lebih baik, ya, tidak lagi mengulanginya, dan dia juga tahu caranya bagaimana agar dia tidak mengulanginya. Dan tentu ini butuh proses dan butuh kesungguhan kita dalam memberikan pemahaman atau menanamkan hal-hal yang seperti ini kepada murid kita. Baik, sekarang kita lihat tentang hukuman versus konsekuensi versus restitusi. Ya, kalau kita sudah bicara, hukuman itu bersifat tidak terencana, tiba-tiba, kayak tadi ya, tiba-tiba kemarin disuruh lari lapangan basket 2 kali, melawan begini 5 kali, gitu kan? Itu sesuatu yang spontan dilakukan oleh guru piketnya, karena memang di sini hukuman itu sifatnya spontan. Jadi kalau misalnya kita menghukum dan itu spontan, maka itu namanya hukuman. Tapi kalau misalnya kita melakukan atau memberikan konsekuensi kepada murid, itu beda, itu bukan hukuman istilahnya. Nah, kalau hukuman itu bersifat satu arah, kemudian biasanya bersifat fisik atau psikis, dan tidak ada korelasi antara pelanggaran dan hukuman. Pelanggarannya terlambat, hukumannya lari, sebenarnya nggak nyambung, gitu ya. Kemudian kalau konsekuensi itu apa? Nah, kalau ini sudah terencana, sudah ada aturan yang berlaku di sekolah kita, sudah disepakati dan diketahui. Nah, dan diberikan berdasarkan suatu data yang murid dapat diukur, murid tetap dibuat tidak nyaman sebetulnya untuk jangka pendek, dan guru pasti harus memonitor murid untuk bisa menjalankan hal tersebut. Nah, di sini dalam disiplin positif ada istilah restitusi yang perlu mulai ditanamkan di lingkungan kita. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ada dialog, kayak tadi ya, posisi manajer itu adalah posisi restitusi. Kemudian menurut Kelsen-Bosen, restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana
Iya Bu, maaf, tapi saya ketinggalan. Lain kali tahu atapnya, kayak kamu nggak kepanasan. Coba sana, sepi di lapangan. Oh, mati buat yang mendarat selama 15 menit. Ya, di sini guru menghukum murid yang tidak menggunakan topi disuruh apa tadi katanya? Berdiri 15 menit di depan tiang bendera, gitu ya. Nah, apakah ada korelasinya? Nah, kita lihat ya, sebenarnya kan dia tidak pakai topi, katanya dia bilang karena kepanasan. Berarti sebetulnya kan muatannya itu adalah karena dia supaya tidak kepanasan, makanya harus pakai topi. Nah, sekarang pertanyaan, apakah pesan Bu Sinta kepada Rina untuk menggunakan topi ini sampai bersama Rina? Tidak. Yang dia pikirkan apa? Apa yang ada pada dalam benak Rina? Ya, saya salah, saya harus berdiri di depan tiang bendera. Dan dia lupa pesan utamanya bahwa dia memakai topi untuk melindungi kepala. Padahal pesannya adalah pakai topi untuk melindungi kepala. Tapi dia sudah didominasi oleh rasa tidak nyaman, rasa takut yang dia tahu bahwa ya saya salah dan saya dihukum. Nah, ternyata perlakuan seperti ini akan membentuk konsep diri yang negatif pada Rina. Dia menjadi tidak percaya diri dan sangat malu kepada teman-temannya. Pesan yang Rina tangkap bukan topi untuk menjaga diri dari panas, tapi adalah aku salah dan ini adalah hukuman buat aku. Ternyata kondisi ini bukan situasi positif yang mendukung murid ke arah disiplin jangka panjang. Jadi ini disiplin jangka pendek aja. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah hukuman kepada murid itu dapat memberikan dampak negatif pada kinerja kita sebagai guru? Tidak ada hubungan antara kita dengan murid, tidak ada komunikasi yang terhubung. Tidak ada komunikasi yang positif antara kita dengan murid. Apalagi? Jadinya kerenggangan. Ada kerenggangan. Terus kita capek loh. Capek gak sih jualan sama buku? Capek. Ya. Belum lagi kalau udah gitu mereka berulang-ulang lagi. Sehingga kalau sudah berulang-ulang yang ada kita malah sudahlah terserah kamu. Sehingga akhirnya malah tidak terciptalah kedisiplinan di sekolah. Karena kita juga akhirnya capek ngurusin anak yang selalu melanggar. Kenapa? Tadi karena dia melakukan pelanggaran itu kata apa? Karena belum ada kesadaran sama dia untuk mau merubah diri. Nah, ternyata memang bagi kita sebagai seorang guru ada dampak-dampak negatif psikologis buat diri kita. Terus gimana dong? Nah, tadi ya restitusi jawabannya. Sebelum kita bicara restitusi, kita bicara dulu konsekuensi. Nah, konsekuensi adalah sebuah keadaan di mana terdapat kesepakatan dan bentuk tanggung jawab yang dapat diprediksi oleh guru dan murid. Ada peraturan, ada tata tertib, ada peraturan kelas, dilarang makan ketika pembelajaran sedang berlangsung, dilarang mengobrol ketika guru sedang menerangkan. Itu peraturan. Kalau misalnya ada yang melanggar, konsekuensinya apa? Gitu kan ya? Nah, itu peraturan kelas itu ada, atau peraturan sekolah, tata tertib sekolah itu jelas ada. Nah, jika murid melakukan kesalahan, maka mereka bertanggung jawab sesuai dengan kesepakatan atau aturan yang berlaku. Apakah konsekuensi bisa dijalankan? Bisa. Ya, ini level yang kedua, bisa. Anak-anak, selesai menertibkan halaman 50, lanjutkan sampai halaman 56 ya. Baik Pak. Ternyata yang punya kontak ke temannya. Basah teman-temannya. Ayo, salah. Apa yang harus dilakukan? Ya minta maaf. Ya, di sini guru ketika dia melihat Haska melakukan kesalahan, apa yang dia lakukan? Ayo minta maaf. Apakah meminta maaf bisa menyelesaikan masalah? Belum menyelesaikan masalah. Dan perintah meminta maaf itu perintah dari gurunya, bukan dari kesadaran Haska. Beda urusannya kalau itu langsung Haska yang secara spontan meminta maaf. Ya, kalau dia secara spontan meminta maaf, berarti itu memang datang dari dirinya sendiri dan dia melakukan sesuatu untuk menyelesaikan masalahnya. Apa? Gimana caranya? Menyelesaikan, gitu kan? Nah, kalau dia melakukan hal itu berarti dia sudah punya disiplin diri, punya tanggung jawab untuk mengatasi kesalahan yang dia sudah lakukan. Lalu kita lihat ilustrasi yang kedua. Ya sekarang masyarakat. Oh iya. Masker tidak memakai masker. Kamu tahukan apa konsekuensi jika tidak memakai masker? Iya Pak. Belajar sendiri di perpustakaan. Belajar sendiri di perpustakaan itu konsekuensinya sudah disepakati sejak awal. Maka Haska dengan penuh kesadaran keluar dari kelas dan belajar di perpustakaan tanpa disuruh
disuruh, tinggal ditanya aja, apa konsekuensinya kalau tidak memakai masker? Ya Pak, saya harus beli di perpustakaan. Nah, konsekuensi itu adalah suatu kesadaran ketika anak itu memang bisa melakukan hal itu dalam konsekuensi dengan berkesadaran, oke. Ya, ini adalah konsekuensi. Nah, ini adalah kondisi yang paling diharapkan, yaitu restitusi. Restitusi atau segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ada dialog. Menurut dosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan ya, memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dengan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini ada cara atau ada tahapan kita melaksanakan restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Baik, yang pertama, sisi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kalau kita melihat murid melakukan kesalahan, pasti secara alami ya orang itu tahu kalau dia salah. Dia ngerti dia salah, apalagi orang murid yang kita hadapi adalah orang yang sudah menuju kedewasaan. Dia sudah menuju pradewasa. Dia pasti tahu kalau dia salah. Maka yang bisa kita lakukan pertama kali adalah stabilkan identitasnya. Karena orang yang bersalah pasti mentalnya akan jatuh. Dia pasti tahu, dia pasti malu. Nah, kita harus stabilkan dulu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ingat besar-besarnya, bersalah atau melakukan kesalahan itu adalah proses pembelajaran. Jadi jangan kita langsung menjudge, ya, murid salah kita hakimi salah, tidak. Tapi justru kesalahan itu adalah proses dia untuk terus belajar. Kemudian yang kedua, berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Ketika dia merasa sudah gagal melakukan kesalahan, mengecewakan gurunya, kita bangunkan kembali. Iya, ibu paham. Iya, ibu maklum dengan kondisi kamu. Kemudian jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Udah lagi sedih, kecewa, putus asa, kita tambah lagi. Itu akan membuat murid semakin terpuruk ya, jiwanya. Ada satu pertanyaan, kita katakan ya, membuat suatu kesalahan wajar, manusiawi, khususnya juga pernah kok salah kayak gitu. Ya. Kemudian manusia tidak ada yang sempurna kok. Ya, kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tapi mari kita fokus memperbaiki masalah ini. Nah, menstabilkan identitas ketika murid melakukan kesalahan itu akan membuat murid jadi bangun. Ya. Dan ingat, saudara, menstabilkan identitas bukan berarti kita membenarkan kesalahannya, bukan. Tapi kita ingin membangun dulu mentalnya yang tadi jatuh dengan mengatakan ya salah itu manusiawi. Kita juga pernah salah. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Validasi tindakan yang salah. Kita tanya, ya, berdasarkan prinsip yang setiap perilaku berupaya memenuhi satu kebutuhan tertentu. Jadi ingat bahwa seseorang itu melakukan suatu tindakan pasti ada tujuannya, ya kan? Ada maksudnya. Nah, apa maksud dia melakukan hal itu kita perlu pahami. Kemudian guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang itu perlu kita pahami. Sama kita juga. Pertama, bertahan hidup. Setiap manusia pasti perlu bertahan hidup, makan, minum, dan sebagainya. Yang kedua, setiap manusia pasti butuh cinta dan kasih sayang. Bisa jadi anak itu melakukan pelanggaran karena dia kurang cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan. Dia punya jiwa kepemimpinan yang tidak kita salurkan. Yang ketiga, kebebasan. Bisa jadi ini anak terlalu tertekan, ya, terlalu dihimpitkan dengan peraturan yang membuat mereka menjadi hilang kebebasannya, sehingga dia melakukan pelanggaran. Dan yang kelima adalah kesenangan. Dia kurang bersenang-senang, ya, terlalu serius hidupnya, gitu
ya terlalu berat, kurang senang-senangnya, itu juga bisa membuat anak menjadi melakukan pelanggaran. Nah, jadi 5 kebutuhan dasar manusia, ini termasuk diri kita tentu saja, ini perlu kita ingat dan ini sebagai bahan kita bisa berempati kepada murid kita. Kenapa dia melakukan pelanggaran itu? Apakah karena kurang cinta dan kasih sayang? Apakah karena dia membutuhkan tempat untuk dia mengekspresikan jiwa kepemimpinannya? Apakah dia kurang bebas? Ataukah karena dia kurang bersenang-senang sehingga dia tidak bahagia? Nah, itu yang bisa membuat anak menjadi melakukan pelanggaran. Jadi ternyata setiap tindakan murid itu pasti ada alasannya, dan inilah yang perlu kita biasakan. Bagaimana kita membimbing mereka untuk belajar, ya? Tugas kita adalah membimbing mereka untuk belajar memperbaiki kesalahannya. Caranya tadi ya, kita harus tahu apa sih kebutuhan dasar anak ini yang belum terpenuhi sehingga dia melakukan kesalahan itu. Jadi ternyata Ustazah, jika solusi yang diberikan murid dapat memperbaiki kesalahannya, bukan hanya sekedar menjalankan sanksi, maka sebenarnya kita sudah melakukan restitusi. Jadi ketika anak sadar, oh iya saya melakukan hal ini, oh iya saya akan memperbaiki diri ke depannya, dan itu datang dari kesadarannya sendiri, maka sudah terjadilah restitusi. Dan yang terakhir adalah keyakinan kelas. Nah, Ustazah, untuk menjalankan proses restitusi tadi, terutama restitusi di kelas, misalnya ada anak yang ngantuk, anak-anak yang sulit untuk mengerjakan tugas, anak-anak yang terlambat terus dalam mengerjakan tugas, maka mari kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu lebih menyeluruh daripada peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu kan sifatnya poin-poin, misalnya mendengarkan guru ketika sedang melakukan, sedang mengajar, tidak mengobrol sebagainya. Nah, kalau keyakinan kelas itu lebih kepada sifatnya psikologis, suatu nilai-nilai yang disepakati bersama. Saya langsung aja ya contohnya. Ini kemarin pekan lalu saya sudah mempraktikkan bagaimana membuat keyakinan kelas di kelas 12 IPA 4. Ya. Membuat keyakinan kelas di sini, anak-anak diminta untuk memberikan idenya. Anak-anak, gimana caranya ya supaya kita punya kelas impian? Gimana ya supaya kelas ini menjadi nyaman buat kita semua? Apa yang kalian inginkan dari kelas ini? Kalau ternyata anak-anak itu luar biasa, dia mulai bilang, mengatakan, lalu dibuatlah ada beberapa anak tulis ke depan gitu ya. Dan akhirnya disepakati ada keyakinan kelas yang telah disepakati di kelas 12 IPA 4. Yang pertama adalah semangat dalam menuntut ilmu, yang kedua bahagia dalam proses pembelajaran, dan yang ketiga disiplin tepat waktu, datang ke sekolah, dan menggunakan seragam sebagaimana seharusnya. Nah, kemudian akhirnya mereka selalu mengingat kalau ketemu saya ketika masuk kelas, mereka punya 3 slogan itu: semangat, bahagia, disiplin. Gitu. Jadi kalau misalnya ada anak yang ngantuk, itu langsung suka dibangun itu sama temannya. Gitu ya. Kan kita sudah punya kesepakatan, kita sudah punya keyakinan kelas. Itu apa? Semangat dalam menuntut ilmu, maka dibangunkanlah temannya. Gitu ya. Nah, kemudian dengan adanya setelah saya membuat keyakinan kelas di kelas 12 IPA 4, ternyata terjadi tuh anak tidur ketika pekan lalu anak-anak mengerjakan tugas tryout ya, itu ada anak yang tidur, dan saya menerapkan prinsip segitiga restitusi. Nah, ini contohnya, ini tidur beneran ya, saya foto anaknya, lalu setelah itu saya bangunkan. Nah, ini sudah saya buat dalam video YouTube ya, cuma ini saya buat screenshotnya aja. Nah, kemudian anaknya saya bangunkan, lalu saya ajak bicara. Saya coba terapkan tadi segitiga restitusi tadi ya. Jadi saya tanya, kamu kenapa tidur? Saya ngantuk Zah, gitu kan? Saya capek Zah, saya habis ngapal dan sebagainya. Ya, kita sampaikan gitu, pemahaman kita dengan kondisi itu, lalu kemudian apa keyakinan yang sudah kita sepakati bersama. Ya Zah, semangat dalam menuntut ilmu. Terus kedepannya gimana? Ya Zah, saya harus lebih semangat lagi. Jadi ketika dikatakan seperti itu, akhirnya mereka sendiri yang akan akhirnya menyampaikan hal tersebut. Ya, Ustazah, itulah apa yang sudah saya coba praktikan tentang restitusi dan kesepakatan atau keyakinan kelas di kelas 12 IPA 4, yang mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi bagi kita semua, dan mudah-mudahan seminar ini bisa memberikan insight juga buat kita. Mari kita sama-sama untuk menjadi guru yang lebih baik lagi. Saya percaya Ustazah semua sini adalah orang-orang hebat yang terus bisa memperbaiki diri,
diri, menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi guru yang dicintai oleh murid-muridnya. Nah, buktikan bahwa kita memang selalu memberikan yang terbaik buat murid-murid kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.